wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Andi. Kali ini kita akan belajar komputer dan jaringan dasar. Untuk yang pertama yaitu mengenai K3LH. Menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Yang kedua, melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Apa sih sebenarnya dari K3LH? Bagaimana sih cara menerapkan K3LH? Prinsip dari K3LH yang pertama yaitu K3LH adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau instansi yang memiliki banyak pekerja atau karyawan. Dari pengertian K3LH tersebut, memahami dan menerapkan K3LH adalah wajib bagi setiap perusahaan. Tujuan dari K3LH adalah menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, nyaman, sehingga pekerja dan perusahaan memiliki daya saing yang lebih kuat. 3 alasan kenapa kok suatu perusahaan harus melaksanakan K3LH. Yang pertama, merupakan suatu kewajiban dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Yang kedua, bagian dari hak asasi manusia. Yang ketiga, untuk mengurangi beban ekonomi para pekerja. Keuntungan penerapan prinsip K3LH, terciptanya hasil kerja yang optimal, karena dengan suasana kerja yang nyaman tadi akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu. Jadi, program K3LH ini bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil produksi. Perusahaan yang menerapkan program K3LH biasanya mengaplikasikan K3LH di lingkungan perusahaan. Undang-undang dari K3LH tentang kesehatan dan keselamatan kerja diatur pada tahun 1970 nomor 1 keselamatan kerja. Prosedur K3LH. Apa sih prosedur itu? Prosedur merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang wajib harus dijalankan oleh semua perusahaan di segala bidang. Tujuannya sama seperti di atas, yaitu untuk menjamin kenyamanan proses kerja, baik itu karyawan maupun jajaran pimpinan perusahaan. Bagaimana sih implementasinya? Nah, kita contohkan dalam perakitan sebuah PC. Maka dalam merakit sebuah PC, kita harus melengkapi apa-apa kebutuhan yang akan kita gunakan untuk bekerja. Lalu alat-alat yang membantu dalam pengerjaan dan kondisi ruangan harus bersih ataupun nyaman dalam kita bekerja. Contohnya, penggunaan wear pack dan gelang statis itu menjadikan nyaman karena wear pack itu ketika kita bergerak lebih bebas daripada seragam, sedangkan gelang statis akan mengurangi resiko sengatan listrik yang mengalir di tubuh kita. Ketika kita bekerja dalam merakit PC, maka harus menghindari keringat yang bercucuran karena keringat bisa menyebabkan konsleting. Selanjutnya, contoh dari gelang statis ada seperti di gambar ini. Ini mencegah diri kita terkena sengatan dari arus DC pada komputer. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu organisasi atau instansi perusahaan dalam K3LH. Yang pertama adalah tenaga kerja. Merupakan orang yang melakukan kegiatan pekerjaan baik dalam maupun di luar hubungan kerja yang berguna untuk menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini yang disebut dengan tenaga kerja. Kemudian pengusaha atau entrepreneur merupakan orang atau persekutuan hukum yang menyalurkan suatu perusahaan milik sendiri
yang pertama. Yang kedua, orang, persekutuan, atau badan hukum yang menyalurkan suatu perusahaan milik sendiri. 3. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian perusahaan merupakan bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari atau untuk menciptakan produk tertentu. Selanjutnya adalah ruangan tempat bekerja. Setiap ruangan ataupun tempat dalam bekerja hendaklah di mana pusat pekerjaannya ada. Ini merupakan suatu hal yang penting bagi pekerja, yaitu harus menjaga kerapian dan keamanan dalam bekerja. Contohnya, jangan meletakkan minuman dalam cangkir di dekat alat-alat elektronik. Kemudian bahaya yang terjadi, ini kita contohkan implementasinya pada merakit komputer, yaitu bisa terjadi kebakaran ataupun bisa terjadi sengatan dari listrik, tersengat listrik ataupun kebakaran. Nah, bahaya yang terjadi pada saat merakit komputer, ini implementasinya, kalau kita tidak menerapkan K3LH, maka akan terjadi sengatan listrik dan kebakaran. Jika suatu kecelakaan terjadi, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, misalnya ketika itu ada korban sengatan listrik, bagaimana kita cara mengatasinya? Yang pertama, matikan sumber listrik jika memungkinkan. Kedua, pindahkan atau pisahkan korban dari aliran listrik dengan menggunakan non-konduktor material, seperti kayu kering, kain kering, atau tali kering. 3. Jangan menyentuh korban sampai ia terbebas dari sengatan listrik. 4. Pindahkan korban dengan hati-hati, pakailah alas yang kering. 5. Periksalah kondisi korban dan jika tidak bernapas, berikan CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, atau pernapasan buatan sampai bantuan medis datang. 6. Jaga suhu tubuh korban tetap hangat. 7. Tutup mata korban dengan kain bersih, balut secara longgar. 8. Bawa korban ke perawatan medis terdekat dengan menerapkan dan mempertahankan posisi. Semua pekerjaan baik di perusahaan, kantor, bengkel maupun di luar ruangan, jalan raya, yang memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Karena hal itu turut menentukan sukses tidaknya suatu pekerjaan. Maka sebaiknya setiap unit kerja yang terdapat dalam suatu departemen yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya wajib menerapkan K3LH. Salah satunya dalam kegiatan sehari-hari untuk perusahaan-perusahaan sudah banyak yang menggunakan komputer, merupakan suatu peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi HP, PDA, laptop, ataupun tablet. Dalam penggunaannya, tetap harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja. Karena teknologi informasi dan komunikasi mempunyai radiasi ataupun hal-hal yang dapat mengganggu, misalnya ketika kita sedang naik pesawat, jadi bisa mengganggu navigasi pesawat terbang. Nah, dalam memakai komputer, kita perlu menggunakan komputer dengan posisi yang benar. Yang pertama, untuk pandangan mata. Atur jarak pandang kurang lebih 30 sampai dengan 45 cm. Gunakan layar anti-silo atau filter screen atau memakai kacamata berwarna sebagai tujuan K3LH dalam penggunaan komputer dan mengurangi rasa sakit pada mata karena pandangan yang terlalu fokus kepada layar monitor. Yang selanjutnya, pergelangan tangan.
pastikan posisi pergelangan pada posisi yang tepat seperti pada gambar. Tidak terlalu menekan, tidak terlalu ke atas, tetapi pada posisi yang santai. Sehingga pergelangan tangan, jemari tangan dan lengan dalam kondisi santai, tidak melengkung dan tidak tegang. Kemudian posisi lengan yang benar akan menghindarkan kita dari penyakit radang sendi. Selanjutnya, kita perlu beristirahat. Beristirahatlah kurang lebih 15 menit setelah pekerjaan 1 jam di depan komputer, agar mata dan organ tubuh lainnya juga beristirahat. Terakhir, kita harus bisa mengatur posisi tubuh. Ketika posisi saat kita bekerja dengan komputer tidak sesuai dengan standar, akan menyebabkan kita cepat lelah ataupun kita cepat capek. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi kepala dan leher harus tegak. Kemudian posisi punggung jangan membungkuk. Lalu posisi pundak jangan diangkat ke atas sehingga kita tidak begitu santai, tapi lebih cenderung ke bawah supaya lebih santai. Kemudian posisi lengan dan siku yang baik, yaitu posisi tangan tidak tergantung ataupun tidak menekan dari meja. Nah, sehingga kita terasa nyaman dalam mengetik. Selanjutnya, posisi kaki. Ketika kita mengetik, posisi kaki dirapatkan dan menapak ke tanah, sehingga siku membentuk sudut 90 derajat.